Don't judge people by cover. Ungkapan tersebut tentunya sering kita dengar sebagai nasihat agar tidak menilai seseorang dari sisi luarnya saja. Pasalnya, orang yang terlihat buruk dari luar itulah perilaku apa adanya yang ia tampakkan ke orang lain. Bahkan sekecil apapun perilakunya, pasti akan ketahuan juga. Kendati demikian, orang buruk tidak selamanya akan berlaku buruk untuk hidupnya. Sebenarnya mereka juga ingin berkembang dan menjadi seseorang yang baik dan bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Ternyata masalah atau kasus tersebut sering dialami anak-anak yang masih memiliki harapan hidup untuk menjadi orang yang sukses. Contohnya saja, bagaimana jika suatu saat nanti anak yang pemalas tersebut bisa menjadi orang sukses? Pasti Anda sangat heran, bukan? Selain itu, muncul pula banyak pertanyaan terkait sepak terjang usaha dari si anak itu. Salah satunya, bagaimana siswa yang malas masih bertahan dan berhasil dalam hidup. Perlu Anda ketahui, saat ini hal tersebut telah dianggap wajar-wajar saja dan bukan merupakan sesuatu yang tak biasa. Karena masih ada jalan lain yang mengantarkan seorang anak menjadi sukses, yakni kekayaan orang tuanya. Jadi, kesuksesannya bukan dari jerih payahnya sendiri, melainkan berkat usaha dan kerja keras dari orang tua. Itulah mengapa orang pintar kalah dengan orang bejo. Yang kedua adalah dipengaruhi oleh keterampilan non-akademik atau suatu keterampilan di luar sekolahnya. Seperti apa yang telah dikatakan oleh Bill Gates, saya akan selalu memilih orang yang malas untuk melakukan pekerjaan yang sulit, karena orang yang malas akan menemukan cara mudah untuk melakukannya. Menurut Dr. Talnuse, konsultan kesehatan dari Lagos, menjelaskan bahwa orang malas selalu memiliki cara untuk membuat semuanya terlihat sangat mudah. Mereka tidak akan selalu melakukan langkah pertama untuk tugas apapun yang diberikan, tetapi pada akhirnya mereka selalu memiliki solusi termudah untuk menyelesaikan masalah. Mereka tahu bagaimana mendapatkan pekerjaan besar dengan sedikit usaha. Di sisi lain, orang malas selalu memiliki alternatif yang lebih mudah untuk melakukan segala hal yang akan mereka hadapi. Bahkan cara mereka melihat berbeda dengan orang-orang seperti biasanya. Orang yang malas akan selalu melihat bahwa seolah-olah orang lain selalu bekerja berlebihan, sementara mereka akan selalu melakukan hal-hal di menit terakhir dan tidak akan pernah terlambat. Sehingga sebagian besar dari mereka pun akan selalu memunculkan dengan ide bisnis yang pastinya akan membuat Anda kagum. Mereka juga bekerja dengan memanfaatkan alat, aplikasi, produk, dan teknologi yang paling cerdas untuk mempermudah segala sesuatunya. Dari situlah mereka dianggap kreatif karena memunculkan fungsi-fungsi suatu hal yang tidak pernah Anda bayangkan. Jangan ditanya soal kesabaran orang malas. Mereka dikenal sangat sabar dalam menangani masalah dan langsung mengeksekusinya. Mereka selalu mencari cara baru untuk mempelajari sesuatu. Namun, yang paling menjengkelkan adalah tindakan malas yang sering mereka lakukan. Misalnya saat menonton TV, mereka malas mengambil remote. Dan saat kebelet pipis, mereka malas untuk pergi ke kamar mandi. Pada akhirnya, kemalasan bisa menghemat banyak waktu dan energi. Menurut Dr. Talnuse, beberapa keuntungan dari kemalasan seseorang adalah
Kemalasan dapat membawa Anda ke posisi tertinggi di tempat kerja Anda. Kemalasan dapat membuat Anda terhindar dari ketegangan atau kecemasan dari tugas apapun. Kemalasan dapat membuat Anda menunggu sampai masalah selesai dengan sendirinya. Kemalasan dapat membuat Anda melakukan banyak tugas kecil dalam waktu singkat. Kemalasan dapat membuat Anda lebih produktif. Kemalasan membuat Anda berpikir tentang masalah kehidupan yang lebih dalam. Kemalasan bermanfaat bagi pertumbuhan remaja yang sehat. Kemalasan membuat Anda lebih efisien dalam bekerja. Kemalasan dapat membuat Anda menyelesaikan tugas bahkan pada menit terakhir. Dan terakhir, kemalasan dapat membuat Anda pintar. Percaya atau tidak, hal tersebut adalah beberapa keuntungan orang menjadi malas. Jadi jangan pernah menganggap orang malas itu tidak bisa berbuat apa-apa. Justru mereka akan menemukan jalan bagi hidup mereka sendiri yang berbeda dengan orang lain. Awalnya mungkin pencapaian mereka tertinggal sesaat dengan orang lain, tapi pada akhirnya di waktu yang sama mereka malahan mendapatkan hasil yang sama, bahkan bisa saja lebih maksimal dari orang yang tidak malas. Walau bagaimanapun, orang malas dengan orang rajin sama-sama akan sukses pada waktunya apabila mereka ingin mendapatkan hidup yang sukses. Lain halnya jika mereka tidak melakukan apapun untuk pencapaian hidup yang lebih baik, kecuali jika mereka adalah keturunan dari orang kaya yang hartanya melimpah ruah dan sangat cukup untuk menghidupi 7 keturunannya. Saya sendiri pernah memiliki teman kuliah yang tergolong malas. Waktu itu kami diberi tugas yang sangat susah untuk dikerjakan. Bagi sebagian orang yang rajin, mereka akan berusaha keras untuk memikirkan tugas tersebut sehingga bisa mendapatkan hasil yang diharapkan. Sementara itu, teman saya yang malas justru bersantai-santai dan baru mengerjakan ketika mendekati deadline. Alhasil kerjanya pun selesai dan diterima oleh dosen yang bersangkutan. Sungguh hebat, bukan? Nah, bagaimana dengan Anda?